Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara NPM 1999106111 dari kelas 4A BGSD akan memberikan sedikit video pembelajaran mengenai kepramukaan, yaitu Pramuka Garuda atau Pramuka Ganda. Pramuka Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkatan kecapaian tertinggi pada jenjang pendidikan atau golongan masing-masing pramuka. Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan serta memenuhi syarat pramuka Garuda dan memiliki tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda merupakan tanda kecapaian tertinggi yang diberikan kepada seorang peserta didik pramuka yang memenuhi syarat Pramuka Ganda. Dasar hukum panduan penyelenggaraan Pramuka Garuda diatur berdasarkan SK Kuartir Nasional Nomor 101 Tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Yang selanjutnya, syarat Pramuka Garuda. Syarat Pramuka Garuda sebagai peserta didik yang telah menyelesaikan syarat kecapaian umum tingkat terakhir dalam golongan siaga, tata, penggalang terap, penegak, laksana atau pendepa berhak untuk mengajukan diri menjadi Pramuka Garuda. Pengujian syarat Pramuka Garuda dilakukan oleh sebuah tim penguji yang dibentuk oleh Kuartir berdasarkan pengajuan pembina gugus depan pramuka yang bersangkutan. Tim penguji terdiri atas pelatih pembina, pembidik gugus depan, andalan Kuartir, orang tua, dan tokoh masyarakat. Tim penguji melakukan penilaian terhadap calon pramuka Garuda secara perorangan yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung. Selanjutnya, jenis-jenis perkemahan pramuka. Perkemahan pramuka terdiri atas berbagai macam jenis. Jenis perkemahan dalam gerakan pramuka ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan ini berdasarkan pada lamanya waktu perkemahan, tempat penyelenggaraan, tujuan perkemahan, dan jumlah peserta. Yang pertama ialah jenis perkemahan berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, perkemahan dalam Garuda Pramuka terdiri atas: yang pertama, perkemahan 1 hari dilaksanakan tanpa bermalam. Yang kedua, perkemahan 2 hari, contohnya adalah perkemahan Sabtu malam Minggu atau persami. Ketiga, perkemahan 3 hari. Keempat, perkemahan lebih dari 3 hari. Yang kedua, jenis perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaannya. Yang pertama, perkemahan menetap, yaitu perkemahan yang tempatnya tetap saja perkemahan dimulai hingga selesai. Yang kedua, perkemahan safari, yaitu perkemahan yang tempatnya berpindah, biasanya dipadukan dengan kegiatan penjelajahan atau survei. Yang ketiga, jenis perkemahan berdasarkan tujuan. Yang pertama, kemah bakti seperti perkemahan Wirakarya, kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan. Yang ketiga, kemah lomba. Yang keempat, kemah rekreasi. Yang kelima, kemah jambore. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama, perkemahan 1 regu penggalang atau sangga penegak. Yang kedua, perkemahan 1 pasukan penggalang. Yang ketiga, perkemahan 1 gugus depan. Yang keempat, perkemahan 1 kuartir. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Berdasarkan wilayah satuan, perkemahan dikelompokkan menjadi: yang pertama, perkemahan tingkat gugus depan, tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat nasional, regional, dan tingkat dunia. Selanjutnya, fungsi kepramukaan. Seperti halnya sifat-sifat kepramukaan, fungsi kepramukaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: yang pertama, merupakan kegiatan yang menarik yang mendukung pendidikan bagi anak-anak atau pemuda. Yang kedua, merupakan suatu pengabdian atau jok bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, keterampilan, dan pengabdian. Yang ketiga, merupakan alat bagi masyarakat atau negara ataupun organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat berorganisasi atau negara yang memiliki ingin mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu sikap kepramukaan.
Revolusi konversi kepramukaan dunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan memiliki 3 sifat, yaitu nasional, artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara dengan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut. Yang kedua, internasional, artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sama-sama anggota berpaduan atau kepramukaan sebagai sesama manusia. Yang ketiga, universal, artinya kepramukaan dapat berlaku oleh siapa saja serta dapat dilaksanakan di mana saja. Selanjutnya, tongkat kepramukaan. Selain sebagai kelengkapan bagi seorang pramuka, tongkat mempunyai banyak kegunaan dan multiguna, dan tongkat merupakan kebanggaan bagi seorang pramuka, biasa disebut dengan sahabat pramuka. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tongkat pada waktu pelantikan. Kegunaan tongkat pramuka yaitu sebagai tingkat tenda atau tenda darurat, sebagai tiang bendera, sebagai tempat sepatu, sebagai alat penghalau hewan liar, misalnya untuk mengusir anjing galak, untuk menyerbangi selokan, sebagai tiang jemuran, untuk membuat jembatan kecil, untuk kelengkapan baris berbaris, untuk alat bela diri, dan untuk membuat tandu. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli bangsa dan tanah air serta alam semesta. Fungsi prinsip dasar kepramukaan yaitu norma hidup bagi anggota, landasan kode etik, pedoman, landasan dalam mencapai tujuan. Prinsip dasar kepramukaan ditumbuh kembangkan melalui penghayatan. Hakikat pramuka sebagai adalah menerima saklar. Prinsip kepramukaan yakni iman dan takwa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, peduli sesama hidup dan juga alam semesta. Ketiga, peduli pada diri sendiri, diri pribadi dan orang lain, takwa kepada kode kehormatan. Kiasan dasar pramuka. Istilah siaga adalah masa menyiagakan masyarakat ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, istilah penggalang adalah masa penggalang Persatuan dan Kesatuan Pemuda, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Istilah pendegam mendagami, mengelola, membangun dan mengisinya. Istilah pembina, membina bangsa dan negara. Istilah andalan, para pemimpin yang bisa diandalkan. Yang selanjutnya ialah untuk yang golongan pendega hanya terdiri dari satu tingkatan saja, yaitu pendega. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.